Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman, komunitas dan pengurus KMT FTUMS di acara pelantikan Komunitas Teknik Elektro periode 2022 yang sudah menyempatkan hadir dalam acara pelantikan Komunitas Teknik Elektro periode 2022 kali ini. Sebelum acara dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Bimo Dan saya Suci, selaku Master of Ceremony pada acara pelantikan Komunitas Teknik Elektro 2022 kali ini. yang terhormat Bapak Kepala Program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara Yoga Prasetya Ramadan selaku Ketua Umum KMT FTUMS periode 2022. Serta yang kami banggakan, seluruh peserta pelantikan Komunitas Teknik Elektro FTUMS periode 2022. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa, salawat serta salam kita junjungan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sebelum acara dimulai, kami selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Lalu dilanjut acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Acara keempat, sambutan Ketua Umum KMT FTUMS. Acara kelima, sambutan Kepala Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Acara keenam, pelantikan komunitas KMTE Robot Research. Acara ketujuh, pelantikan komunitas Go Open Source Elektro UMS atau GOS Eldrom. Acara kedelapan, pelantikan komunitas Aero Engineering Robotik atau Aerobo. Acara ke-9 yaitu penutupan. Sebelum menginjak acara selanjutnya, pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kami hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Rio. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih untuk kepada Saudara Rio. Acara selanjutnya
yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjut Mars Muhammadiyah. Hadirin dimohon berdiri dan kepada panitia yang bertugas dipersilahkan.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum KMTE pada Saudara Yoga Prasetya Ramadan, dipersilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada pagi hari ini sehingga kita dapat berkumpul dengan sehat dan walafiat. Yang terhormat Kepala Program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta yang diwakili oleh Bapak Dedi Ari Prasetya. Yang terhormat Presiden KMTE Robot Research Saudara Rizal Khairu beserta jajarannya. Yang terhormat Kapten Aerobu Saudara Habib Muntasir beserta jajarannya, dan yang terhormat Hokage Ghost Altrum Saudara Ismail Abdullah beserta jajarannya. Pelantikan fungsionaris komunitas teknik elektro merupakan prosesi pelantikan yang dimana sebelum melaksanakan amanah untuk satu periode ke depan, yang harapannya untuk komunitas teknik elektro bisa lebih berkembang dengan baik dan makin berprestasi untuk periode tahun ini dan bisa membanggakan alma mater kita tercinta. Mungkin sedikit saja sambutan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Yoga Prasetya Ramadan, kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta kepada Bapak Dedi Ari Prasetya Sarjana Teknik Magister Engineering selaku yang mewakili, dipersilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Pertama, lalu kita tak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya, kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Salam dan salawat semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi yang mulia, sosok manusia yang diturunkan Allah kepada kita semua sebagai suri tauladan, terutama kepada kita yang mengaku diri kita sebagai muslimin dan muslimat. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit flashback ya, karena ini saya melihat wajah-wajah baru kalian. Angkatan katanya tadi Mas KMTE, saya belum begitu mengenal ketua KMTE-nya. Mas apa Mas?
Yoga, Mas Yoga, ya karena saking lamanya nggak ke kampus ya kita ya, sehingga memang keakraban antar dosen dan mahasiswa terus terang mengalami kemandekan sejenak. Demikian juga teman-teman yang ada di sini menggunakan, apalagi sekarang menggunakan jas ditutup dengan masker. Wong kemarin aja ketemu saya hanya lewat Google Meeting, ya kan, Google Meet. Sehingga, memang interaksi kita sebagai manusia menjadi sangat berkurang drastis. Mbak, Mas semua, saya ingin membuka wawasan ya, jangan sampai kamu itu hanya di satu circle khusus yang kamu nggak keluar daripada circle itu. Saya ngomong tentang circle dulu sebelum saya sedikit tentang sejarah. Oh ya, waktu saya berapa menit? 5, 10? Boleh ya 10 menit ya? Oke. Dengan smartphone, kita menciptakan circle kita sendiri, menciptakan satu barikade, satu batasan-batasan kita sendiri. Kita menciptakan pertemanan, kita menciptakan saluran-saluran informasi kita sendiri. Di dalam media sosial itu ada namanya algoritma filter bubble, di mana filter bubble ini yang akan mendekatkan pengguna kepada topik-topik yang diminati oleh si pengguna. Apalagi kalau kalian menggunakan hanya berlandaskan pada WA group, Telegram group dan sebagainya, maka circle itu tambah nyata. Nah, masalahnya apa? Kalau kita hanya mengacu pada satu circle itu, maka seakan-akan kita seperti katak di dalam tempurung. Yang kita yakini apa yang ada di dalam tempurung itu saja. Di dalam circle itu. Maka kamu sebagai generasi muda, pahamilah fenomena zaman ini. Kamu menciptakan circle kamu sendiri, kalau pengen luas, luaskanlah. Jangan itu jangan kamu menjadi seperti katak dalam tempurung, menjadi terkungkung. Mengapa saya katakan itu? Karena zaman sekarang zaman seperti itu. Apapun yang saya omongkan, misalnya ya, saya menasihati kamu bla 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 macam-macam, tapi circle kamu tidak mengatakan itu, kamu lebih percaya circle kamu daripada saya. Itu fenomena, sudah fenomena. Jadi, maka fenomena ini tolong dicermati. Yang perlu kalian kedepankan juga adalah menjadi open-minded, pikiran yang terbuka. Jangan menutup diri. Dunia ini luas, takutnya apa? Kalau close-minded, Anda mudah dicekoi, diiming-imingi, Mas Mbak semua tahun 2010 atau 2009, kalau nggak salah, 2010 mungkin. Saya bersama teman-teman tim robot ke Jogja. Saya mendampingi tim robot untuk kontes robot. Di UGM waktu itu, kita menginap di hotel yang disediakan panitia. Sehari setelahnya, ada salah satu teman dari tim robot yang diciduk oleh Densus 88. Saya nggak bohong. Maka kondisi ini harus saya terus dengungkan. Jangan sampai teman-teman yang ada di komunitas-komunitas ini menjadi incaran dari kelompok-kelompok radikal. Kelompok radikal itu memang benar adanya. Ya. Kebetulan yang diciduk ini masuk ke Nusa Kambangan 5 tahun. Saya juga dikasih foto beliau dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Keluar dari tahanan juga ketemu saya di kampus. It's okay, karena sebagai manusia juga saya menghargai pendiriannya. Cuma saya mewanti-wanti kepada teman-teman yang masih muda ini, berpikirlah terbuka. Kalau close-minded, sedikit dicelup dengan pikiran yang radikal, kamu mudah sekali. Satu itu. Jadi
jangan menganggap circle itu menjadi titik kebenaran kalian. Ya, apalagi sekarang yang namanya post-truth. Post-truth itu pasca kebenaran. Kalian tidak lagi meyakini kebenaran, tapi meyakini sebuah kebenaran yang lain. Kebenaran yang lain adalah circle kamu. Jangan sampai. Itu dulu ya. Oke, saya flashback. Tahun 2004-2005, saya diminta wakil rektor 3 waktu itu kemahasiswaan untuk melihat kontes robot di UI waktu itu. Saya mengajak salah satu mahasiswa saya yang akrab dan kebetulan dia pintar, hanya sekedar melihat bagaimana sih kontes robot itu. Kemudian pulang, sudah berpikir untuk planning next move-nya. Next move maksudnya apa? Kedepannya UMS harus ada di kontes robot itu. Dan ternyata itu bukan pekerjaan yang mudah. Kendalanya ada masalah pendanaan. Kemudian di lain itu adalah sumber daya manusianya. Siapa yang mau atau yang berani untuk maju ke kontes-kontes itu? Kontes robot terutama. Dan itu nggak mudah mencari SDM-nya. Tahun 2006-2007, saya bimbing teman-teman dari elektro gabung dengan teknik mesin. Gagal. Gagalnya apa? Waktu harus mengkombinasikan. Elektro tanggung jawabnya di sini, Pak. Yang mesin tanggung jawabnya di sini, Pak. Waktu disatukan, nggak bisa. Waktunya kurang. Oh, ternyata kita butuh satu wadah, di mana wadah ini harus berkelanjutan dari waktu ke waktu, sehingga kalau ada kontes-kontes seperti ini, kontes robot terutama waktu itu karena yang pertama kontes robot, nggak pusing-pusing lagi nyari mahasiswa, kemudian harus memberi pengarahan-pengarahan dan sebagainya. Alhamdulillah setelah itu kemudian lahirnya KMTE Robot Research yang pertama sekitar tahun 2009 atau 2010. Saya nggak begitu hafal, tapi yang jelas satu pendiri pertama ini yang termasuk ada 2 orang yang diciduk oleh Densus 88. Ya semuanya kenal saya, semuanya kenal saya. Maksudnya bukan Densusnya ya, tapi yang diciduk tadi. Mungkin nama saya juga ada di catatan Densus karena saya sebagai pembimbing mereka, pembimbing di kampus. Ya, dengan kejadian itu maka sekali lagi saya ingin dengung-dengungkan itu secara terus-menerus, Mas, Mbak, hati-hati karena kelompok-kelompok radikal itu memang ada di sekitar kita. Jangan sampai masa depan kamu tiba-tiba lenyap begitu saja gara-gara kamu hanya mengacu pada circle kecil tadi. Kemudian komunitas yang kedua lahir itu Ghost Eltrums. Kebetulan saya juga ikut membantu pendirian ini. Hanya saja waktu itu elektro memang ada yang namanya konsentrasi komputer. Sekarang setelah lahirnya teknik informatika tahun 2007 itu ada teknik informatika. Dosen-dosen elektro merasa kok informatika mirip dengan konsentrasi komputer, akhirnya konsentrasi komputernya dibekukan. Nah, kemudian Ghost Eltrum-nya jadi mandek kegiatannya. Dulu tahun 2007-2008 itu saya juga aktif di KPLI, Kelompok Pengguna Linux Indonesia Solo. Ya. Dilalah saya pun juga pengguna desain software desain grafis yang open source yaitu Blender. Dilalah kok dapat hibah dengan Blender itu. Ya. Jadi Ghost Eltrums-nya hadir untuk perlinuxan, dunia perlinuxan, ya, perlinuxan. Cuma sekarang Linux sudah kalah sekali gaungnya dibandingkan Android. Maka saya beberapa kali menganjurkan Mas Ghost Eltrum,
segera alihkan fokus dari kegiatan kalian. Karena nggak lagi Linux, coba ke pengembangan Android. Maksudnya pengembangan aplikasi Android. Ya, sekarang ada Android Studio, ada apt-get, macam-macam. Lalu kalau yang Aerobo itu juga hadirnya karena kita butuh teman-teman mahasiswa yang harus mengisi tim untuk kontes. Kalau dulu namanya Komunindo, kompetisi muatan roket Indonesia. Wah, muatan roket. Iya, waktu itu muatan roketnya jadi ada di, misalnya ini roket ya, roket di ujungnya itu dikasih muatan. Muatannya elektronis, dia terhubung ke dari sinyal dari stasiun bumi ke muatan yang dilemparkan oleh roket. Kemudian setelah dari ketinggian tertentu muatan itu dilepas dan dia harus berkomunikasi dengan stasiun bumi. Dan itu bukan pekerjaan mudah, karena apa? Waktu luncur, itu roket getar banget, kemudian waktu terbang, dia mengalami tekanan yang sangat tinggi. Nah, maka si muatan tadi harus mampu menahan tekanan itu dan bisa berfungsi waktu di atas. Nah, sekarang Aerobo juga nambah kegiatan, sekarang ada KRTI, kompetisi robot terbang. Nah, ini sebenarnya memang tempat kalian untuk belajar, untuk menimba ilmu di luar bangku perkuliahan. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan bermalas-malasan. Jadi fase kalian di sini, fase umur kalian itu kan 19, 18, 19 sampai 20, 22 nanti. Jangan terlalu lama di UMS ya. Nek terlalu lama berarti memang terlalu lama magernya. Ya, kira-kira gambarnya seperti itu, sehingga waktu itu kira-kira tahun 2011-12 itu Aerobo mulai didirikan. Karena sekali lagi untuk mencari SDM yang bisa ikut dalam kompetisi-kompetisi itu nggak gampang. Jadi saya harap dari teman-teman komunitas ini yang baru, pengurus yang baru mampu tetap melanjutkan apa yang sudah ada. Harus berani ikut kompetisi dan ini ya, mau ngomong takut dianggap kok terlalu membebani, tapi ini harus saya omongkan. Karena kita sudah ikut kontes itu sudah cukup lama. Diharapkan ada prestasi nasional. Prestasi nasional. Itu di dindingnya kantor robot itu ada tulisan nomor 1 di Indonesia ya. Yang di robot sudah ada? Ada kan seperti itu? Itu yang bikin anak 2004. Masih ingat ya? Namanya Galih. Saya sih, wah kok seperti over pengharapan yang berlebih, tapi ya itu sebenarnya cita-cita buat kalian supaya bisa berprestasi di level nasional. Please Mas Mbak semua, saya harap target ini jangan terlalu istilahnya tolong juga diperhatikan, kampus menginginkan prestasi. Di pihak jurusan pun juga, karena yang bisa diakui oleh Badan Akreditasi bukan sekedar keikutsertaan kalian pada kontes-kontes itu, tapi prestasi apa yang sudah kalian torehkan di sana. Prestasi yang dimaksud setidaknya juara 1, 2, atau 3. Di luar itu enggak dianggap. Maka please kalian juga harus punya target. Jangan sekedar targetnya nongkrong, ngumpul, ya, tapi enggak ada masukan sama sekali.
Kalau seperti kalian belajar itu loh, belajar kalau ditarget, kalian berusaha keras, kemudian dari berusaha keras itu kalian mendapatkan banyak sekali pelajaran. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya nggak nakut-nakutin, ya istilahnya hanya menanamkan satu keyakinan bahwa kita pun bisa bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa di luar sana. Yakin ya, yakin bahwa wong podo-podo menungsone, podo-podo mangan segone, podo-podo sinaune. Pak sana dananya berlebih, ini kok kurang. Itu satu kendala yang harus kita tangani bersama-sama. Apapun yang terjadi, ya asal kita mau berusaha, nanti Allah akan kasih jalan. Kalau memang jalannya ada berprestasi, ya nanti akan terjadi. Cuma proses tidak mengingkari hasil. Kalau prosesnya bagus, ya insya Allah hasilnya bagus. Komunitas-komunitas ini saya harap memang memberikan proses yang bagus. Dari proses regenerasinya sudah bagus. Hanya saja waktu ada generasi baru yang masuk, generasi yang baru jangan manja. Please jangan manja. Manja dalam arti apa? Lah aku diajari. Kalian ada usaha, sekarang itu nggak ada alasan nggak bisa lu sebenarnya. Ada Google, ada YouTube. Wong kalian belajar aja, ya saya pernah berseloroh. Saya ngampu kelas ya, ngampu kelas. Besok ujian, misalnya tiba-tiba besok ujian. Saya yakin kamu bisa mengerjakan. Kenapa? Wong ada Google, ada YouTube. PDF banyak di internet, ya kan? Kasih pertanyaan, apa yang disebut dengan PLC? Masuk ke Google, masuk. Kamu dapat jawaban kan? Tapi yang penting adalah proses belajarnya itu. Ya, jangan dilewatkan proses belajarnya, jangan dilewatkan proses untuk mencapai hasil. Jangan cuma hasil. Kalau para petinggi pengennya ya hasil ya, tapi kalau di kita harus benar-benar berproses dengan sebaik-baiknya. Itu Mas Mbak, mudah-mudahan acaranya lancar. Oh ya, ini enggak banyak ya, cuma pelantikan ya. Sudah lebih dari 10 menit, tapi mudah-mudahan ini memberi manfaat dan gambaran buat teman-teman semua. Bagi manfaatkan masa mudamu, nanti kalian pun juga akan tua seperti saya. Menjadi kenangan indah waktu kita berproses di masa muda itu dengan sebaik-baiknya. Yakin itu, saya pun akan menceritakan kejadian-kejadian waktu masa muda saya kepada anak-anak saya, kepada generasi muda di depan saya, supaya apa? Supaya lebih baik dari apa yang pernah saya lakukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Dedi Ari Prasetya, Sarjana Teknik Magister Engineering. Acara yang selanjutnya yaitu pelantikan komunitas dan pembacaan ikrar pelantikan. Akan dipimpin langsung oleh Saudara Yoga Prasetya Ramadan, selaku Ketua Umum KMTE. Untuk pelantikan komunitas yang pertama, yaitu dari komunitas KMTE Robot Research, untuk Saudara Yoga Prasetya Ramadan, kami persilakan. Cek. Mungkin untuk sebelum dimulai, mungkin untuk teman-teman dari komunitas yang nanti namanya disebut bisa maju ke depan. Struktur
struktural kepengurusan KMTE Robot Riset periode 2022. Nama Rizal Khairu Indrawan, jabatan Presiden. Ihsan Maulana, jabatan Sekretaris Umum 1. Reynaldo Ananta Wijaya, jabatan Sekretaris Umum 2. Salsabila Maratus Solihah Fiamalia, jabatan Bendahara Umum 1. Purnama Citra Khairunisa, jabatan Bendahara Umum 2. Departemen Riset and Development. Nama Naftali Firjiawan Baruna Dewa, jabatan Kepala Departemen. Irgi Ferdiansyah, jabatan Sekretaris Departemen. Khodri Aziz Alfarizi, jabatan Anggota Departemen. Dimas Aska Ardana, jabatan Anggota Departemen. Muhammad Taqiyuddin Abdurrahman, jabatan Anggota Departemen. Fityan Ilham Wahyudi, jabatan Anggota Departemen. Muhammad Ado Putranto, jabatan Anggota Departemen. Departemen Pengembangan Sumber Daya Anggota. Nur Hanif Nandarusman, jabatan Kepala Departemen. Eka Dina, jabatan Sekretaris Departemen. Sub Bidang Kepelatihan Dasar. Astri Yusela Nur Azizah, jabatan Koordinator Sub Bidang. Muhammad Saiful Huda Qurtubi, jabatan Anggota Sub Bidang. Abdillah Khalid, jabatan Anggota Sub Bidang. Helmi Hidayatullah, jabatan Anggota Sub Bidang. Sub Bidang Kepelatihan Lanjutan. Untung Budi Utama, Koordinator Sub Bidang. Alfid Deki Nayama, jabatan Anggota Sub Bidang. Krishna Bekti Ramadan, jabatan Anggota Sub Bidang. Muhammad Satria Ananta, jabatan Anggota Sub Bidang. Jilan Al-Hafiz, jabatan Anggota Sub Bidang. Odi Rahmawan, jabatan Anggota Sub Bidang. Departemen Perlombaan. M. Rafli Nur Ramadan, jabatan Kepala Departemen. Indra Diana, jabatan Sekretaris Departemen. Sub Bidang Kontes Robot Indonesia. M. Saiful Arifin, jabatan Koordinator Sub Bidang. Muhammad Tegar Mustanur Jati, jabatan Anggota Sub Bidang. Setia Adi Dharma, jabatan Anggota Sub Bidang. Abiyu Velda Gasti Dirijal, jabatan Anggota Sub Bidang. Sub Bidang Robotika. Nama Aldi Yulianto, jabatan Koordinator Sub Bidang. Muhammad Dwiki Aji Nugroho, jabatan Anggota Sub Bidang. Ridho Aditya Wardana, jabatan Anggota Sub Bidang. Tegar Eko Alfajar, jabatan Anggota Sub Bidang. Sub Bidang Digital Competition. Muhammad Nanda Oki Pratama, jabatan Koordinator Sub Bidang. Handrian Yuda Purnama, jabatan Anggota Sub Bidang. Adi Laksono, jabatan Anggota Sub Bidang. Muhammad Fahri Kholis, jabatan Anggota Sub Bidang. Sub Bidang Karya Tulis. M. Reza Kurniawan, jabatan Koordinator Sub Bidang. M. Asar Anas, jabatan Anggota Sub Bidang. Rafiqo Ramadan Putra, jabatan Anggota Sub Bidang. Ilham Aziz Saputra, jabatan Anggota Sub Bidang. Departemen Organisasi. Tegar Zaki Prasetyo, jabatan Kepala Departemen. Nafla Fillah Fania, jabatan Sekretaris Departemen. Sub Bidang Eksternal Internal. Faruk Abdullah Ismail, jabatan Koordinator Sub Bidang. Nadia Erla Dewatari, jabatan Anggota Sub Bidang. Nur Anissa Istiqomah, jabatan Anggota Sub Bidang. Hafiz Izudin, jabatan Anggota Sub Bidang. Kelvin Zaki Pradana, jabatan Anggota Sub Bidang. Sub Bidang Kebugaran Jasmani dan Rohani. Erik Tafi Fernando, jabatan Koordinator Sub Bidang. Alwi Firzal, anggota Sub Bidang. Krishna Rizky Ahmad Fauzi, jabatan Anggota Sub Bidang. Hari Budi Saputro, jabatan Anggota Sub Bidang. Tri Arifianto, jabatan Anggota Sub Bidang. Departemen Kontrol and Logistik. M. Agus Irmawan, jabatan Kepala Departemen. Wisnu Ari Pratama, jabatan Sekretaris Departemen. Sub Bidang Kontrol. Muhammad Izzuddin Fadlur Rahman, jabatan Koordinator Sub Bidang. Muhammad Farhan Anwar, jabatan Anggota Sub Bidang. Justin Wikasno, jabatan Anggota Sub Bidang. Sub Bidang Logistik. Muhammad Afnan Asyar, jabatan Koordinator Sub Bidang. Oki Wahyu Ngestiono, jabatan Anggota Sub Bidang. Usni Mubarak, jabatan Anggota Sub Bidang.
Destian Setio Anggoro, jabatan anggota subbidang. Moh Adib Rofiudin, jabatan anggota subbidang. Departemen Infokom, Trisna Willy Chandra, jabatan kepala departemen. Juandito Rajendra Wahnolo, jabatan sekretaris departemen. Subbidang Media Informasi dan Komunikasi, Brilian Pahlevi Pahlawan, jabatan koordinator subbidang. Roni Nafis Hidayat, jabatan anggota subbidang. Farid Ahmad Fauzan, jabatan anggota subbidang. Zaki Novika Ramadan, jabatan anggota subbidang. Subbidang Desain Visual, M. Alif Akbar Kadapi, koordinator subbidang. Muhammad Abdurrahim, jabatan anggota subbidang. Hafiz Asal Febrianto, jabatan anggota subbidang. Ilham Yudhistira Ardana, jabatan anggota subbidang. Mungkin untuk teman-teman dari KMTI Robot Riset bisa mengikuti ikrar yang saya ucapkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah, saya akan berusaha untuk memenuhi kewajiban sebagai pengurus KMTI Robot Riset periode 2022 dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dalam memegang teguh ADART KMT FTWMS dan menjalankan undang-undang dan peraturannya serta berbakti kepada alma mater. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya yaitu pelantikan komunitas Go Open Source Elektra UMS atau GOS Eltrum. Cek. Struktural kepengurusan GOS Eltrum periode 2022. Ismail Abdullah, jabatan Ketua.
Yandi Nugroho Susanto, jabatan Sekretaris. Ahmad Muhammad Rijal, jabatan Bendahara. Divisi 1, Pelatihan dan Perlombaan. Andre Setio Nugroho, jabatan CO Divisi. Ahmad Taufik, jabatan Staf. Divisi 2, Hubungan Masyarakat. Abi Marta Jaja, jabatan CO Divisi. Muhammad Ramaindra, jabatan Staf. Divisi 3, Sumber Daya Manusia. Denis Tiaji, jabatan CO Divisi. Ridho Muhammad, jabatan Staf. Dias Khairul Ihsan, Divisi 4, Kesekretariatan. Dias Khairul Ihsan, jabatan CO Divisi. Mungkin dari teman-teman Gosaltum bisa mengikuti ikrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah, saya akan berusaha untuk memenuhi kewajiban sebagai pengurus GOS Eltrum periode 2022 dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dalam memegang teguh ADART KMT FTUMS dan menjalankan undang-undang dan peraturannya serta berbakti kepada alma mater. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya yaitu pelantikan komunitas Aero Engineering Robotik atau Aerobo. Struktural kepengurusan Aero Engineering Robotik periode 2022. Nama Habib Muntasir, jabatan Kapten. Absari C, jabatan Sekretaris Umum. Apriliana Arafati, jabatan Bendahara Umum. Anas Jeriset, Divisi Satelit. Devita Rindani, jabatan CO. Hendra Wibawa, jabatan anggota. Fernanda Nur Amirul, jabatan anggota. Divisi Unmanaged. Said Rahmat, jabatan CO. Barani Pangestu, jabatan anggota. Arif Hidayat, jabatan anggota. Divisi Renewable Energy. Muhammad Taqiyuddin, jabatan CO. Muhammad Ilyas, jabatan anggota. Ahmed Inzaghi, jabatan anggota. Ridwan Ilham, jabatan anggota. Divisi Interface. Muhammad Amiruddin, jabatan CO. Hirwasto Kusumo, jabatan anggota. Muhammad Taftazani, jabatan anggota.
Baik, untuk komunitas Aerobo bisa mengikuti ikrar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah, saya akan berusaha untuk memenuhi kewajiban sebagai pengurus Aerobo periode 2022 dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dalam memegang teguh ADART KMT FD UMS dan menjalankan undang-undang dan peraturannya serta berbakti kepada alma mater. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Tidak terasa, telah sampailah kita di penghujung acara pelantikan Komunitas Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta periode 2022 kali ini. Kami mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah bersedia membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga berlangsung dengan lancar. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami, selaku Master of Ceremony, saya Suci, Dan saya Bimo, memohon maaf apabila ada kekurangan selama persiapan maupun pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kepada para peserta yang telah dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan amanah dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.